Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf mungkin waktunya ya Pak di ini sebentar gitu. Ini mungkin Pak saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai keputusan-keputusan Bapak khususnya sebagai Bapak Kepala Sekolah di SMK PGRI Cikoneng. Bagaimana mungkin Bapak cara mengambil suatu keputusannya? Apa mungkin yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Bapak dalam dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin sebelumnya sudah mendengar Pak mengenai dilema etika dan bujukan moral? Alhamdulillah sudah. Sudah ya Pak. Iya. Mungkin kalau misalkan ketika melihat materi tersebut secara tidak langsung mungkin Bapak pernah mengalami yang namanya dilema etika dan bujukan moral tersebut ya Pak. Nah, mungkin kalau misalkan dilihat dari dilema etika dan bujukan moral di sini, selama ini dalam menghadapi sebuah dilema etika atau misalkan bujukan moral di sini, bagaimana cara Bapak untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut apakah ini termasuk ke dilema etika atau termasuk ke dalam bujukan moral? Terkait dilema etika dengan bujukan moral memang satu keadaan keseharian di sekolah gitu ya. Ya. Kami sebagai pimpinan tentunya menghadapi hal-hal tersebut setiap saat gitu dan harus bisa menyikapinya. Untuk mengidentifikasi hal tersebut tentunya saya pribadi ada dua langkah lah gitu, untuk mengidentifikasi. Yang pertama adalah pengamatan langsung secara pribadi langsung dengan panca indera saya sendiri begitu untuk mengidentifikasi apakah ini masuk dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua tentunya berkoordinasi atau berdasarkan laporan-laporan dari rekan-rekan guru gitu, khususnya guru dan rekan-rekan yang lainnya terkait apakah ini masuk kelompok atau kategori dilema etika atau masuk ke bujukan moral. Itulah yang saya lakukan begitu. Berarti ada dua langkah ya Dua Pak. langkah. Jadi pengamatan Bapak langsung dan berdasarkan identifikasi dari teman-teman dari guru. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak dapat dapat mengambil sebuah keputusan nih Pak di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana di sini terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, betul. Bagaimana kira-kira langkahnya? Memang ini butuh sebuah penyikapan yang mendalam gitu ya, untuk memutuskan terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Yang pertama tentunya saya memutuskan dengan pertimbangan murni pribadi saya. Ya. Gitu. Dengan berbagai pertimbangan tentunya, dengan berbagai penilaian terhadap peristiwa. Yang kedua, saya juga mempunyai atau dibantu oleh tim manajemen sekolah, gitu ya. Di antaranya ada Wakasek, ada Kakomli, gitu ya, atau kepala kompetensi keahlian dan yang lainnya. Maka selain murni dari kebijakan saya pribadi, maka saya juga bisa memperoleh pertimbangan terkait dengan pengambilan keputusan ini dari tim tadi. Ya. Nah, setelah Bapak sudah menentukan kira-kira ketika menjalankan suatu pengambilan tersebut memutuskannya bisa Bapak murni dari Bapak dan juga dibantu oleh manajemen. Nah, selain faktor-faktor tersebut, mungkin pasti ada nih Pak langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak lakukan ketika mengambil sebuah keputusan. Tentunya untuk mengambil keputusan itu diperlukan kecermatan yang mendalam gitu ya. Betul. Kecermatan yang mendalam dan tidak dilakukan dengan
tergesa-gesa, dan saya pribadi memang selalu untuk mengambil keputusan itu, yang pertama tentunya mengumpulkan beberapa informasi dulu. Jadi informasi dari berbagai pihak begitu. Mengumpulkan informasi, setelah informasi terkumpul, setelah informasi terhimpun, maka informasi-informasi tersebut diidentifikasi. Diidentifikasi, ditelusuri gitu. Mana memang yang masuk ke ranah fakta, apakah ini fakta, realitanya betul dan sebagainya. Lalu setelah kita mengidentifikasi dari hasil pengumpulan informasi tadi, tentunya masuk ke ranah keputusan. Maka memutuskan itu tentunya harus penuh dengan proses yang panjang gitu ya, yang panjang, dan memang ada hal-hal keputusan yang harus secepat mungkin gitu, dan itu dilakukan dengan sebijak mungkin gitu. Baik, jadi memang ketika Bapak sebagai seorang kepala sekolah untuk mengambil keputusan itu, mungkin ada momen yang memang harus cepat ya Pak, Iya, betul, mengambil keputusan, dan memang ada momen yang lain yang memang harus ada beberapa langkah-langkahnya, dari mulai mengumpulkan informasi, mengidentifikasi, sampai dengan dapat pengambilan keputusan. Selain itu, hal-hal apa sajakah yang selama ini menurut Bapak ini lebih efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Kalau berbicara tentang efektif, tentunya kita harus bisa memutuskan secermat mungkin begitu ya, secermat mungkin, secepat mungkin, supaya kita berorientasi terhadap hasil akhirnya bagaimana gitu, supaya dampak-dampak yang timbul gitu ya, dari keputusan ini bisa berdampak baik gitu ya. Maka keputusan dianggap efektif ketika kalau itu peristiwa bisa diputuskan oleh pribadi saya, maka saya secepatnya diputuskan oleh pribadi saya tanpa meminta masukan dari orang lain gitu. Tetapi ada peristiwa-peristiwa tertentu, kejadian-kejadian tertentu yang memang memerlukan masukan-masukan dari stakeholder, itu baik itu guru ataupun dari komite gitu ya. Artinya komite itu ada dari pihak-pihak orang tua dan stakeholder yang lainnya begitu. Tetapi yang paling efektif tadi, kalau peristiwa itu perlu diputuskan pribadi, ya saya putuskan secara cepat oleh pribadi saya. Selain itu Pak, hal-hal apa sajakah yang selama ini merupakan kalau menurut pendapat Bapak sebuah tantangan, Ya, tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? ya. Tantangannya itu yang saya rasakan ya, pengalaman saya pribadi ketika dihadapkan pada sebuah kejadian yang cukup dilematis gitu. Tetapi saya harus memutuskan sesuai dengan aturan yang ada. Maka ketika ada peristiwa atau kejadian yang harus diputuskan secepatnya, saya itu mempertimbangkan ini regulasi gitu. Tetapi juga mempertimbangkan bagaimana perasaan gitu perasaan terhadap pelaku gitu karena memang kalau regulasi itu kan sifatnya itu lebih kaku ya. Tapi di sisi lain memang ada perasaan-perasaan yang sebijak mungkin sehingga si pelaku tersebut bisa nyaman begitu maka untuk memutuskan apalagi terkait dengan dilema etika gitu ya, dihadapkan yang putusan yang ini benar, putusan yang ini benar, maka saya memilih putusan yang paling banyak manfaatnya dan paling sedikit resikonya. Itu yang saya putuskan gitu. Ya, baik Pak. Dalam sebuah pengambilan keputusan di sini, Bapak mungkin memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika.
Nah, apakah Bapak ini langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat Ya. atau bahkan memiliki sebuah jadwal tertentu Ya, untuk betul. dapat menyelesaikan permasalahan? Bentuk atau prosedur apa nih yang Bapak dijalankan? Ya. Tergantung permasalahan. Jadi kita mengidentifikasi dulu permasalahannya. Kalau ini permasalahan memang kondisinya sederhana begitu Ya. dan tidak perlu waktu, tidak perlu penjadwalan, maka diselesaikan dengan secepatnya. Tetapi ada permasalahan-permasalahan yang memang perlu dibuat perencanaan untuk memutuskannya gitu. Saya rasa yang dibuat terjadwal itu ketika ada hal-hal yang memang perlu dikoordinasikan dengan pihak-pihak tertentu, maka saya menjadwalkan gitu. Jadi tidak terpaku apakah ini dijadwal atau tidak gitu. Jadi ada yang memang secara spontan begitu. Jadi tidak harus ada jadwal dan sebagainya, tapi secara spontan saya pertimbangkan terkait dengan memutuskan atau menyelesaikan dari permasalahan-permasalahan Keputusan. ya. Mungkin tadi Bapak juga sudah menceritakan ya Pak, mungkin ketika Bapak mengambil keputusan itu selain dari Bapak pribadi juga ada beberapa orang yang ikut ya Pak, yang Ya, betul. ikut dalam proses dalam pengambilan keputusan di sini. Mungkin tadi boleh disebutkan kembali Pak orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Ya. atau bahkan bisa membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Kalau di sekolah itu kan ada struktur organisasi ya. Kalau saya sering menyebutnya dengan manajemen sekolah gitu. Maka manajemen sekolah itu adalah stakeholder yang seharusnya oleh pimpinan itu dikolaborasikan, diorkestrakan gitu lah, dikolaborasikan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan ataupun beberapa program yang dihadapi oleh lembaga. Maka stakeholder tersebut adalah mulai dari top management diantaranya ada Wakasek, top management, dan ada kepala tata usaha ya, dan kepala kompetensi keahlian atau Kakompli. Di samping itu ya kita dibantu juga dengan para wali kelas dan guru-guru yang lain. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, mungkin di sini ketika Bapak sudah menghadapi beberapa permasalahan, Bapak juga mungkin memiliki dapat memetik sebuah pembelajaran atau dapat memetik sebuah pengalaman dari sebuah pengambilan keputusan tersebut. Kira-kira apa nih Pak pembelajaran dan pengalaman yang sudah Bapak alami selama menjadi kepala sekolah? Memang pengalaman menjadi ilmu yang sangat berharga gitu bagi saya. Banyak dari pengalaman diraih beberapa kebijakan yang saya putuskan berdasarkan pengalaman itu. Di antaranya memang ada saya pribadi ya, dari pengalaman ini ada belajar bagaimana menjadi orang yang bijaksana, menjadi pihak yang bijaksana, belajar terbuka terhadap masukan-masukan atau saran dan sebagainya dari orang lain, gitu, dari pihak-pihak lain. Belajar ketenangan, karena menghadapi berbagai hal di lembaga itu butuh sebuah sikap yang ketenangan tadi, ya, tidak tergesa-gesa, tidak gerasa-gerusu gitu. Jadi saya juga dapat pengalaman ini yaitu tentang ketepatan putusan dalam mengambil keputusan ya Pak. Ya, ketepatan keputusan itu luar biasa. Walaupun ya dari beberapa putusan mungkin ada yang memang tidak tepat begitu ya. Tetapi saya belajar terus dari putusan-putusan seorang pemimpin itu bagaimana memutuskan yang tepat begitu ya. Jadi ketepatan. Belajar juga tentang
mengorkestrakan gitulah, atau mengkolaborasikan ya gitu ya, mengorkestrakan, mengkolaborasikan itu, mengsinergikan potensi-potensi dari semua manajemen, semua potensi-potensi yang ada di sekolah gitu. Karena memang setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Maka saya sebagai pimpinan tentunya tidak memandang hanya satu sudut pandang saja, ini kelemahannya saja, ini kelebihannya saja, tapi harus bisa saling mengisi gitu di antara kita semua manajemen ini untuk bisa berkontribusi optimal bagi lembaga ini. Itu mungkin pelajarannya. Baik, alhamdulillah Pak, saya juga di sini ketika menyampaikan beberapa pertanyaan, di sini juga saya mendapatkan sebuah pengetahuan juga bagaimana cara kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan. Itu memang suatu hal yang tidak mudah, Ya, betul. dan memang banyak dilema-dilema etika yang harus dipertimbangkan antara mengambil manfaat, lebih banyak manfaat atau resikonya seperti itu. Betul. Baik, itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Sukses. Amin. Maaf mungkin sebelum mengganggu waktunya Ibu. Di sini saya salah satu calon guru penggerak angkatan 11. Mungkin mau ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan. Mungkin selama ini selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya ada beberapa keputusan yang Ibu kepala sekolah harus mengambil sebuah keputusan. Nah, mungkin bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk ke dalam dilema etika atau jujukan Bapak? Untuk identifikasi kasus yang kedua itu tentunya kami bekerjasama dengan guru dan terutama wali kelas. Itu kan wali kelas itu sangat tahu sekali apabila ada siswa yang tentunya melanggar aturan atau tadi berkenaan dengan etika dan hal yang bertentangan dengan aturan yang ada. Ya, kemudian nanti berkonfirmasi juga ya kepada dengan kesiswaan ya, kemudian dengan BK itu mungkin untuk cara mengidentifikasi kasus ya. Kemudian kami juga membuat tim membuat tim ya yang tentunya melibatkan siswa ya, melibatkan siswa. Jadi bisa siswa itu mengadukan kepada tim itu dan nanti konsultasi bersama dengan tim. Selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan dalam pengambilan sebuah keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan apabila dihadapkan kepada hal tersebut? Nah, untuk mengambil keputusan ya untuk menerapkan aturan itu tentunya kami mengacu kepada aturan ya, aturan yang ada, kemudian tata tertib itu ya seperti itu. Nanti untuk kesepakatan ya untuk mengambil keputusan itu kami musyawarah bersama dengan para guru, terutama ini ya apabila siswa yang terlibat, apabila ada yang melanggar gitu ya, itu dengan wali kelasnya, dengan BK, dengan kesiswaan itu selalu kami membicarakan hal tersebut. Kami tidak bisa atau saya sebagai kepala sekolah tidak bisa memutuskan ya sendiri, tapi harus mengikuti aturan terlebih dahulu, jadi disalahkan terlebih dahulu gitu.
dianggap efektif untuk mengambil sebuah keputusan? Untuk efektivitas ya, pengambilan keputusan tersebut itu tentunya berdasarkan bersama sehingga keputusan itu kalau secara bersama itu nanti ditanggung juga bersama gitu, ya. Tidak hanya oleh kepala sekolah. Ada nggak Ibu tantangan dalam pengambilan suatu keputusan? Setiap langkah ya untuk pasti ada tantangan ya, terutama dalam hal kebaikan ya. Apabila kita sudah mengambil keputusan, suatu keputusan, kemudian keputusan itu tentunya tidak diterima gitu ya, tidak diterima oleh siswa, mungkin oleh orang tua, itu yang paling berat. Tapi tentunya kami meminimalisir ya untuk apa yang diambil keputusan itu supaya tidak ada yang tidak menerima. Jadi biar semuanya bisa menerima keputusan tersebut. Ya. Mungkin dalam suatu pengambilan keputusan, apakah mungkin ada beberapa momen, apakah Ibu itu ketika mengambil keputusan langsung mengambil keputusan di tempat, atau bahkan memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah keputusan? Kalau mengambil keputusan itu tidak begitu ada kejadian diputuskan, tapi kita harus dipikirkan bersama, dipikirkan bersama dan mungkin kita harus mengambil langkah-langkah yang perlu dipikirkan ya, langkah-langkah yang terbaik untuk semuanya gitu. Jadi tidak langsung ada momen langsung mengambil keputusan ya Bu, tentunya pasti harus berdiskusi terlebih dahulu. Nah Bu, dari yang sudah Ibu sampaikan dari mulai orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, cara Ibu dalam mengambil keputusan, tantangan-tantangan yang dihadapi Ibu dalam mengambil keputusan, pengalaman atau pembelajaran apa yang Ibu dapatkan selama ini selama menjadi kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan? Untuk pengalaman saya sampai saat ini ya, belum ada tantangan yang begitu berat, begitu besar gitu ya. Setiap yang kami putuskan karena tadi berdasarkan musyawarah ya, tentunya ini kalau berdasarkan musyawarah itu kan banyak masukan gitu ya, banyak pertimbangan sehingga keputusan itu akan meminimalisir tadi ya risiko ya. Jadi belum ada tantangan yang begitu berarti ya. Kalau untuk pembelajarannya Bu, pembelajaran dalam setiap mengambil keputusan, mungkin kan dalam mengambil keputusan itu masalahnya tidak sama, mungkin ada pembelajaran yang Ibu dapatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Ketika mengambil keputusan itu ya, ini yang tentunya diambil pembelajaran, diambil hikmahnya ya, bahwa kita itu walaupun kepala sekolah mempunyai kebijakan, mempunyai otoritas ya, tapi tetap kita itu tidak bisa memutuskan sendiri. Kita harus tetap bisa bekerja sama tentunya dengan para PKS, guru gitu ya, wali kelas, juga dari siswa itu ya, dengan kekompakan tersebut insya Allah gitu ya, dengan kekompakan maju bersama untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu insya Allah itu hasilnya akan Baik, itu saja mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai wawancara di sini. Mungkin mudah-mudahan di setiap Ibu mengambil keputusan itu mungkin sudah terbaik ya Bu, banyak manfaatnya dibanding dengan resikonya, dan mudah-mudahan juga untuk kedepannya semua keputusan Ibu baik untuk semua yang lainnya. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.